Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak dan teman-teman yang telah hadir di Mushola Ikhlas guna penghitungan suara calon ketua RT baru 2021 sampai 2024 yang insya Allah akan segera dimulai. Untuk tahap pertama paling saya pertama mau kenalin diri dulu, mungkin karena di sini termasuk warga baru juga. Saya Samsul Ferdian, itu rumah saya tinggal di Blok F3 nomor 13. Nah, di sini saya telah ditunjuk di RT untuk menjadi ketua panitia pemilihan ketua RT 04 RW 14. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa kita menggunakan sistem secara online. Itu pertama mungkin mengapa menggunakan online, karena kondisi yang sekarang tidak memungkinkan untuk dijalankan offline karena sedang pandemi. Makanya kita inginnya sih online aja, jadi semua bisa pada beli dari rumah, semua bisa berpartisipasi, dan jadi lebih mudah untuk memilihnya karena bisa dilakukan di mana saja. Untuk di sini ada pertama ada online, kita tekankan pemilihan secara online, tapi kenapa juga ada pemilihan secara offline? Itu mungkin sebenarnya basisnya sama, semuanya online. Tapi kenapa kita adakan offline juga? Itu dikarenakan pertama mungkin ada beberapa warga yang belum paham akan sistem online ini. Jadi kita dari panitia mengadakan offline untuk istilahnya kita bantu sistem pemilihannya itu secara gimana untuk online-nya. Tapi basisnya sebenarnya semua sama, masuk online. Cara pengambilannya aja yang beda. Dari panitia kita sampai door-to-door ke rumah yang sudah terdaftar untuk mau pilih offline. Dan mungkin juga ada yang beberapa belum familiar, atau mungkin ada yang device belum mengumumin untuk pemilihan secara online. Terus di sini saat pemilihan online kita akan membutuhkan namanya blok rumah. Untuk blok rumah itu kenapa kita membutuhkan secara penulisan blok rumah? Itu dikarenakan kita dapat data dari pengurus RT. Jadi jumlah suara untuk per rumah, misalnya rumah A itu dia hak suara ada 4. Nah, kita membutuhkan itu blok A. Nanti kita bisa melihat blok A ini udah masukin berapa suara. Jadi kalau udah sesuai 4, cukup 4. Tapi ternyata di lapangannya ada kendala nih. Kendala dalam artian kepencet, atau mungkin salah pilih, atau mungkin ya banyak kendala lah. Nah, makanya itu kita ngecocokin dari blok dan IP address. Jadi IP address itu kembali lagi ke HP masing-masing. Jadi HP masing-masing. Jadi kita tahu blok A misalnya IP addressnya 1234. Nah, itu udah kepilih tuh semua. Terus ternyata 2 jam kemudian blok A masuk lagi dengan IP address yang berbeda. Nah, itu kita tahu itu bukan blok A. Jadi untuk mencegah ada yang mungkin ada yang salah tulis, misalnya dia harusnya blok B tapi malah ketiknya yang di A, makanya dari situ kita ketahuan. Jadi akan ketahuan suara yang sah, suara yang tidak sah itu dari situ, dari blok. Makanya kita membutuhkan juga blok untuk sebagai data. Untuk mencocokkan itu aja sih, untuk mengolah data supaya semuanya jadi yang kita pegang sesuai dengan apa yang diberikan oleh pengurus RT itu. Nah, untuk berikutnya ini saya jelasin data pemilih.
Jadi jumlah total pemilih ini kita masukin warga di atas 18 tahun karena berbasis online. Jadi biar ramai semuanya bisa masuk partisipasi. Itu ada di 116 dan jumlah suara sah itu kita hitung di 104. Jumlah suara tidak sah itu di 5. Jadi jumlah suara tidak sah ini bisa kita hitung dari yang tadi, misalnya mungkin salah blok. Jadi sebenarnya si blok A itu dia udah kita hitung sah, ada 4 suara nih dari pengurus RT yang diberikan, tapi ternyata yang masuk 5. Nah berarti yang di terakhir itu kita anggap tidak sah. Itu yang terjadi selama ini, apa yang sekarang ini seperti ini. Untuk suara tidak sah 5, dan jumlah suara yang tidak ikut serta itu ada 7. Tidak ikut serta itu dalam artian gini, online kita udah bagi semua share linknya, tapi mungkin ada yang nggak ngisi, ada yang nggak ngisi. Dan hari Sabtu hari ini pagi kita udah coba daftarkan juga offline, jadi kita samperin lagi rumah warga yang belum milih, dan ternyata kebetulan rumahnya kosong. Jadi kita nggak mungkin nungguin, jadi kita sesuaiin aja bahwa yang tidak ikut serta ada 7 orang. Nah ini udah semuanya datanya udah cocok semua dengan yang diberikan dari pengurus RT. Yang di warga yang berusia di atas 18 tahun itu ada 116, dan semua yang masuk udah pas semuanya di 116. Ini untuk rinciannya, jumlah sah atau tidak sahnya. Nah, langsung aja. Untuk online-nya sih kurang lebih kayak gitu. Jadi sistematisnya kita membutuhkan blok rumah itu untuk penghitungan ini. Jadi bisa kita lihat, oh ini sah, ini nggak sah dari blok rumah. Jadi kalau memang blok rumah sudah penuh, atau sudah sesuai dengan datanya yang diberikan 4, ternyata ada kelebihan 5, ya berarti 1 nggak kita hitung. Intinya sih gitu aja untuk sambutan dari saya. Mekanisme dan teknisnya mungkin kurang lebih online itu seperti ini. Kembali lagi mengapa kita seluruh panitia itu memutuskan untuk online, karena pandemi. Makanya kita sepakat semua untuk online, dan kita memang meminta panitia meminta keakuratan data dari pengurus RT, dan kita minta kerjasama juga dari pengurus RT bahwa warga yang sudah berhak memilih itu udah didata semua dari RT, jadi kita terima dari RT dan sudah ada kecocokan. Dan untuk suara yang sah jadinya terhitung kita di 104. Mungkin ada yang setelah kita tunggu kan untuk online, kita dikasih 2 hari. Nah ternyata ditemukan di blok A nomor 1 itu misalnya dia jatahnya 3, ternyata masuknya dia di 4. Nah itu kita teliti kenapa ada kesalahannya. Ternyata mungkin di yang pertama dia blok A-nya apa ini untuk diagram secara besar ya. Untuk yang terpilih itu, untuk yang terpilih suaranya kan kita masukin semua ya. Untuk jadi calon RT itu ada Pak Mehmet, Pak Edi Sugiarto, Pak Suroto, Pak Santoso, Pak Edi Santoso, Pak Cahyo, Pak Marsono, Bapak Matsuri, Pak Agus Sudaryanto, Pak Mulyadi, sama Pak Haryono Budutomo, Pak Ahmad Riyadi, Pak Radimun, sama Pak Yosef Dwi Sigit. Ini yang masuk sebagai ada yang milih jadinya ya, ada yang voting kali ini. Dan untuk resmi detail suara, jumlah suara itu ini 4 ke atas. Jadi kita masukkan 4 karena yang
4 dan 3-nya ada Pak Suara, Hari Sugiarto dan Pak Marsono. Nomor 2-nya ada Pak Amin Darmawan dengan jumlah 3. Untuk yang pertama Pak Mulyadi di jumlah suara 49. Ini yang kita terima dari sistem online dan offline. Walaupun masuk semuanya ke sistem yang sama, kita gabungin jadi untuk yang online hari Kamis dan Jumat, Sabtu dari pagi yang ke siang ada yang jalan, itu semuanya masuk, kita gabungin semuanya, jadilah suaranya ini. Tuh. Kan sudah berikan satu dua ini ada yang besar ada putaran lagi Karena mepet ke puasa ya, jadi panitia sih kita udah sepakatin satu operasi. jadi panitia menetapkan pada malam hari ini hanya satu putaran. Kita melakukan 2 putaran. Kalau seandainya kata mungkin ada yang sama hasilnya seri, itu kita adu lagi 2 Oh, lagi. mesti aturannya seperti apa? Ada nggak Aturan apa? yang sudah dibuat tata tertib pemilihan? Enggak ada. Yang di Yang di share. itu kan ada yang di itunya. Iya, di sini bisa di. Oh. Aku bacain gitu loh. Oh, iya. Ketentuan yang kita sudah buat, yang sudah di share. Itu kan kalau nggak salah jumlah suara terbanyak itu tetap. Pada malam hari ini ada 3 RT yang melakukan penghitungan suara, RT 4, RT 6 dan RT 12. Iya, karena RT 6 masih dalam penghitungan suara. Ada Pak RW dan RT 4 mungkin dari dapat langsung ke RT 12. Mungkin ada saran dari ujangan dari Pak RW kita. Mohon pada Bapak bisa menyimak. Terima kasih waktu dari Pak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak Ketua RT 04, Bapak tokoh masyarakat, sesepuh, penasehat, dan pengurus RT 04, saya ucapkan terima kasih. Kami sudah diundang dalam rangka penyaksian penghitungan pemilihan ketua RT. Saya didampingi Bapak Didi Widiarto sebagai bendahara dan Bapak Pujiono sebagai sekretaris RW. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat dan beberapa hidayah buat kita dan wilayah RW 014, khususnya RT 04. Salawat dan salam kami aturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang kami hormati, dalam rangka pemilihan RT yang mana karena
masa pengabdian berakhir di bulan Mei, maka awal bulan kemarin kami membuat surat edaran, intinya hanya mengingatkan saja bahwa masa jabatan itu tinggal beberapa bulan dan sebelumnya akan terpotong oleh bulan Ramadan yang akan mengurangi kegiatan kita untuk kemasyarakatan. Kami hanya mengingatkan, dan di dalam mengingatkan itu ada opsi bagi yang berkenan untuk memilih RT, silakan mengadakan pemilihan. Tapi bila mana akan mengukuhkan kembali pejabat yang lama juga dipersilakan, karena kami tidak membatasi. Dan kriteria ada beberapa versi sebetulnya yang dari kelurahan itu dasar ketentuan dan persyaratan menjadi ketua RT itu sudah ada, cuma karena tidak ada tanda tangan Pak Lurah, atau saya juga khawatir apakah ini waktu masih ada panitia antara perpindahan jadi desa menjadi kelurahan itu. Jadi saya nggak berani untuk mengekspos ke bapak-bapak ketua RT, karena itu saya dapat dari filenya pegawai kelurahan. Saya minta yang sudah ditandatangani Pak Lurah, dibilang belum ketemu. Sementara kami sudah butuh banget kriteria itu untuk sebagai pegangan panitia. Dan ternyata kriteria itu untuk perumahan tidak semuanya cocok, karena kita ada masalah, biasanya masalah KTP, Pak. Sementara KTP itu memang bukan KTP Pabuaran, tapi karena di situ ada identitas. KTP kan sebetulnya sudah nasional, cuma karena tidak di Pabuaran, ada yang kontra, ada yang pro. Tapi dari kelurahan sendiri juga tidak memastikan bahwa harus ber-KTP dan berfungsi di Pabuaran. Hanya sini disebutkan berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat. Di sini kemarin kami untuk mengantisipasi supaya tidak menjadi protes dari pemerintahan. Walaupun KTP-nya di Jakarta, kalau dia juga sudah rumahnya bukan kontrak ya, rumah pribadi, dan dedikasinya juga bagus, dan kita anggap mampu untuk memimpin, ya tidak masalah. Nanti masalah pendudukan itu kita bisa buatkan dengan KTP yang non Pabuaran, kita buatkan untuk berdomisili di wilayah. Sebetulnya ini nggak begitu prinsip, tapi karena di RW yang lain itu bentuknya orang-orang pribumi, Pak. Jadi kalau orang pendatang bukan KTP sini, janganlah. Nah ini berlakunya untuk di RW yang lain. Kalau di RW 15, 16, 14, 17 itu seperti itu. Kami sudah sepakat kalau memang banyak. Jangankan kita di Depak itu banyak pejabat-pejabat yang nggak mau, bukan nggak mau, terlalu sulit kalau tidak ada komplain ya, karena asetnya masih di Jakarta, anak-anaknya di Jakarta. Itu mengenai kriteria. Dan
mungkin juga dari panitia atau bapak-bapak sudah disampaikan. Kalau untuk RT yang sudah melaksanakan itu kemarin berdasarkan otoritas RT masing-masing. Jadi mau dibentuk seperti apa, yang penting nanti ada laporan, ada berita acara ke kami, dan untuk pemilihan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh RT yang setempat. Kemudian dasar-dasarnya Pak, bahwa kami untuk pemilihan RT ini ada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan status dari Desa Pabuaran menjadi Kelurahan Pabuaran. Itu dasarnya. Kemudian yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Kenapa Pabuaran sudah desa? Karena ini di Bogor ini masih ada desa. Di Pabuaran sudah menjadi kelurahan. Makanya desa ini kalau di Bogor masih tetap ada Pak, karena di Susukan ini masih termasuk desa, dan itu di anggaran rumah tangganya, anggaran dasarnya juga ada perbedaan antara kelurahan dan desa. Kalau kelurahan itu sudah dipimpin seorang PNS, kalau desa itu bisa orang-orang pribumi atau orang-orang yang terpilih di wilayahnya. Itu sedikit mengenai dasar ketentuan dan persyaratan. Kemudian mengenai kegiatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi bahwa selama ini dalam pemerintahan RW 014 Pak Mulyadi selalu berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan dan program-program kami. RT 04 merupakan RT yang barisan depan, karena segala keputusan tidak rumit Pak dibanding RT-RT yang lain, dan beliau selalu mendukung. Bahkan kegiatan kami RW itu ada beberapa kegiatan yang di belakang RT 04. RT 04 sudah jalan duluan, kami masih ngajak-ngajak temen dulu. Yuk RT ini kita bisa buat contoh tuh RT 4, tamannya bagus, terus cara menjaga lingkungan bagus. Jangan malu kalau kita seperti itu, apakah tidak lebih baik? Itu dari saya sebelum jadi RW dulu sudah selalu bahwa RT 4 ini layak mendapat apresiasi. Muka wajah Puri Bojo Lestari tahap 1 itu Pak, kalau masih di Alfa sana baru Alfa yang kelihatan, tapi udah 100 meter masuk di RT 4, oh BPR Puri Bojo Lestari tahap 1 itu RW 14 itu ini sudah mulai Pak merasa sini. Walaupun ke dalam sana juga nanti insya Allah akan mengikuti bahwa lingkungan ini insya Allah bisa tertata dengan baik. Bapak Ibu, satu lagi mengenai keamanan juga, ini program kami karena pandemi juga kegiatan yang lain jadi tertahan. Mohon maaf, di RW 014 yang tadinya satu RT yang masih hijau, mohon maaf ternyata kemarin 3 hari yang lalu itu juga ada yang terpapar. Jadi RW 014 ini zonanya merah karena semua RT sudah pernah terpapar. Jadi mohon maaf, dan kami mohon juga bapak-bapak ibu selalu menjaga
dimasukin. Sedikit kemarin kami sudah survei dengan Pak Mulyadi, Pak Iswiniarto, Ketua RT 02. Perbatasan jalan RT 4, RT 1 dan RT 2 itu dalam keadaan memprihatinkan. Kami sudah survei dengan kita. Mungkin kami belum bisa menangani secara total karena kami akan mengambil skala prioritas saja. Jadi kita amankan yang penting buat bisa lewat dulu, yang lain kita betulin pelan-pelan. Karena itu setelah kemarin survei ada yang harus dituntaskan karena ada bangunan yang bentengnya bentuknya bersudut itu Pak, mempengaruhi air itu akan menendang di dinding sebelah jalan. Jadi ini jadi kalau kita mau betulin tuntas harus fondasinya dulu kita selesaikan. Mungkin itu sedikit informasi kemarin sudah kami survei dengan Pak Mul dan tukang termasuk ke tim prasarana lingkungan. Terima kasih Bapak-bapak selama ini sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungan dan kepengurusan di RW 014. Tadi sebelum ini saya sudah lihat hasilnya, mohon maaf di hasil perhitungan Pak Mulyadi, Pak Mehmet Hermawan. Ini Pak Mehmet Hermawan ini pahlawan pembangunan jalan Pak. Jadi waktu bangun jalan apa yang luar biasa Pak Mehmet salah satu. Pak Mehmet yang ini ya, yang ujungnya. Pak Ismet. Pak Ismet. Saya tadi udah ngeliat ketahui Pak Ismet. Mohon maaf Pak Mehmet. Pak Ismet ini dulu pahlawan yang bikin jalan ini Pak. Kalau kita kerja bakti beliau selalu ada. Sama Bapak Santoso. Pak Almarhum memang perancang. Kalau yang di jalan beliau sama beliau ini, dia tahu sejarahnya jalan ini dibangun beliau Pak. Luar biasa itu. Bapak-bapak, sebenarnya kami pengen ngobrol panjang di sini supaya kita juga lebih akrab lagi. Tapi saya masih ada tugas malam ini di RT 12. Ini saya didampingi Pak Sekretaris dan Bendahara. Takutnya mau ada yang tanya tentang kepengurusan. Saya ulangi, saya mohon maaf untuk kepengurusan RW 014. Dengan adanya pandemi ini banyak hal-hal yang tertahan dan tidak tuntas. Ya, insya Allah nanti kalau sudah mulai kondusif, semoga kita bisa sama-sama lagi Pak, bisa kumpul, bisa bicara dengan ketua RT sehingga kita bisa mencari atau mengevaluasi apa-apa yang harus kita selesaikan. Yang jelas sampai saat ini alhamdulillah lingkungan kita dalam keadaan baik-baik. Untuk keamanan juga sudah kondusif. Untuk kekompakan juga selama ini alhamdulillah tidak ada konflik yang berarti. Jadi wajib kita bersyukur. Pak Han, terima kasih Pak Han. Kami tidak bisa bersama-sama. Nanti kami akan sampaikan berita acara biar nanti matching, biar seragam karena masing-masing RT itu pemilihannya beda-beda. Termasuk di sini nanti buatkan berita acara karena dasar berita acara itu yang kami sampaikan dari Pak Lurah untuk disahkan beliau untuk di pengesahannya di Pak Lurah. Biasanya beliau nanti membuat SK untuk penyampaian SK ini sekalian pelantikan.
Mungkin itu yang kami bisa sampaikan Bapak. Mohon maaf bila ada kalimat dan kedatangan saya yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Santi Om, atas nama budaya. Saya sebagai sekretaris RW di periode 2018-2021, saya tidak akan bicara mengenai teknis atau kebijakan yang ke RW. Namun sedikit saya akan memberikan suatu semangat kepada RW terpilih. Menjadi sosok ketua RT dan ketua RW adalah suatu pilihan yang bijak. Bijak karena apa? Karena menanam suatu kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk keluarganya tentunya. Untuk itu maka kita sama-sama kita doakan kepada RT terpilih ini bisa melanjutkan kepemimpinan di RT yang sampai selama-lamanya, Pak ya? Selamanya. Nah, jadi tadi kita lihat bahwa Pak Haji Mulyadi sudah pasti ditetapkan menjadi ketua RT. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan pengurus RW yang akan datang. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf juga bila itu pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bunyi. Kalau dibilang ketua RT selama-lamanya enggak. Saya malah mau bilang, Pak RW tolong begitu mudah-mudahan dari dua periode aja RT cukup gitu. Nanti yang lain gitu. Ya selesai maksudnya. Ya kita kembalikan ke panitia. Semua kan ada yang saran untuk ketua RT berikutnya, itu nanti bakal saya rekapin semua, nanti akan saya serahkan ke Pak Mul untuk harapan dari warga RT 04 dan 14. Nah tadi untuk yang 116 ini jumlah suara kan yang masuk ke kita nih Pak. Nah data yang kita terima untuk berhak memilih dari pengurus RT itu 111 dari Om Iqbal. Jadi 111. Jadi gini, jumlah suara sah dijumlahin dengan ikut serta 7, tidak ikut serta 7 dan jumlah tidak sah 5, itu kan di 116 ya? Di 116. Nah, 116 dikurangin yang tidak sah berarti emang di 111. Itu data yang masuk ke kita itu di 111. Itu. Ada dari sekretaris. Dari Om Iqbal kita dapat. Nah, kalau yang 116 ini angka apa? Ini aja sebenarnya saya bilang tadi. Coba tadi dikirimkan ada lagi. Hasil verifikasinya ternyata ada katakanlah 116 orang yang punya hak suara. Nah, dari 116 itu kan berarti kalau masuk semua berarti 116. Itu hak suara, pemilik suara. Itu pemilik suara. Tapi yang menggunakan hak suara, artinya suara yang masuk, mungkin angkanya beda. Nah ini yang coba dibikin tabel sendiri aja. Karena kalau tadi kamu dijelaskan apa yang punya hak suara itu cuma 111, itu nanti rancu lagi. Nggak ketemu lagi. Untuk PR kita dari panitia nanti akan kita serahkan ke rinciannya, rekapannya mungkin buat ke Pak RW, mungkin Pak Mul ya. Itu nanti kita serahkan. Nah, dengan ini kami panitia menutup untuk rekapitulasi suara pemilihan ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba meja. Kita sendiri Pak. Ya, saya secara pribadi sih sebenarnya juga ingin mundur dari jabatan PRT karena ini warga masih mempercayai saya untuk memimpin ketua RT break selanjutnya ini. Ya, insya Allah saya jalan. Cuma mohon lagi bapak-bapak, ya emang kinerja saya dari 2018 ke sana memang begini. Tabiat saya memang begini. Saya selalu belak-belakan gitu. Nggak apa namanya, nggak pernah tutup-tutupin. Kalau salah ya salah, gitu aja. Yang penting saya minta dukungan semua warga Muhammad. Apapun nanti kita ada program apa selanjutnya, mohon sekali lagi saya percaya kok warga Muhammad ini dari dulu nggak pernah mendukung RT dari pertama sampai terakhir saya ini. Ya kemungkinan saya minta Bapak sekalian, warga Muhammad, saya cukup 2 periode. Dan sekarang ini saya minta. Kalau sekarang begitu, nanti besok-besok beda lagi. Insya Allah saya minta 2 periode. Ya, dalam kepemimpinan kan beda-beda gitu. Ragamnya juga beda. Tata juga beda. Tetap kita untuk dalam pelaksanaan kepemimpinan yang berikutnya. Ya, paling insya Allah kita jalan. Susunan kepengurusan mungkin nanti saya akan ngasih surat untuk kita bertemu. Ya, karena bulan April waktu puasa. Insya Allah nanti bulan Mei kita akan sekalian ya acara halal bihalal, kita membangun susunan kepengurusan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak yang telah melihat hasil pemungutan suara. Mudah-mudahan dari hasil pemungutan suara ini kita syukuri. Alhamdulillah pada malam ini saya terpilih kembali. Saya juga sebagai pengisi acara, bawa acara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah hadir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak semua di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita berdoa semua baik warahmatullahi wabarakatuh.